Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah gak sih kalian belanja online gitu loh, pilih sistem COD, cash on delivery, barangnya tuh udah datang, tapi entah kenapa tiba-tiba dibatalin, atau justru barangnya nggak sesuai dengan apa yang ada di gambar. Nah, di video kali ini aku bakal bahas sistem COD, apa cash on delivery, yang sering kita temui di marketplace atau penjualan online, tapi dari sisi yang berbeda ya, dari sisi berbeda nih, yaitu dalam pandangan hukum Islam. Apakah sistem COD itu halal, atau justru dari sisi agama melanggar aturan muamalah atau hubungan antar manusia? Yuk kita bahas bersama dengan merujuk pada Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Tonton sampai selesai ya, biar transaksi oleh kita gak cuma aman, tapi juga berkah dan sesuai yang disyariatkan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem pembayaran COD atau cash on delivery yang sering kita temui dalam jual beli online. Dan bagaimana sih pandangan hukum Islam terhadap sistem ini? Mungkin berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad bin Fandiar LM dari IT 0702. Topik yang saya ambil adalah sumber-sumber hukum Islam dengan judul jual beli online. Apakah COD sesuai dengan hukum Islam? Pendahuluan. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu jual beli online dengan sistem COD. Dalam jual beli online ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dengan merujuk langsung pada 3 sumber hukumnya: Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Pertama-tama, apa sih itu? Kita harus kenal dulu, apa sih itu COD? COD adalah sistem pembayaran yang dimana kita membeli dan membayar barang saat barang itu sampai. Ini umum digunakan di marketplace Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Namun sistem ini juga sering menimbulkan masalah, seperti pembeli membatal sepihak, atau barang tidak sesuai dengan yang ada di gambar. Maka dari itu kita perlu melihat bagaimana hukum Islam menilai praktek ini. Dalam Islam, transaksi seperti COD termasuk dalam kategori muamalah. Apa sih itu muamalah? Muamalah adalah aturan hubungan sosial antar manusia, termasuk dalam jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan bentukan sosial lainnya. Islam sangat menekankan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan saling ridho dalam muamalah. Lantas bagaimana hukum menurut Al-Quran? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان bikum rahima. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa peniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha penyayang kepadamu. Nah, dalam Islam Al-Qur'an dalam Quran sendiri surah An-Nisa ayat 29 ini menegaskan bahwa kita tidak boleh memakan harta orang lain secara batil kecuali dengan transaksi yang suka sama suka. Ini artinya apa? Dalam jual beli, kedua belah pihak harus sepakat tanpa ada unsur penipuan atau paksaan. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling ridho. Ini memperkuat bahwa kejujuran dan kesepakatan adalah inti dari transaksi yang sah menurut Islam. Nah, menurut ijtihad gimana sih? Dikarenakan COD ini tidak dikenal pada masa Nabi, maka ulama menggunakan ijtihad untuk menilai hukumnya. Ijtihad itu apa? Ijtihad adalah proses penalaran hukum Islam terhadap masalah baru. Dalam hal ini ulama menyatakan bahwa COD diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Mulai dari barang dan harganya jelas, ada persetujuan, tidak merugikan, dan tidak ada unsur penipuan. Kesimpulan dan penutup. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sistem COD ini boleh dilakukan dalam Islam, tapi tetap harus menjunjung etika muamalah, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dengan begitu, transaksi kita tidak hanya sah secara hukum, tapi juga menjadi bagian dari ibadah sosial yang membawa keberkahan. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.